Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak atau Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transportasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Salim, saya guru Al-Quran Hadis kelas 7 di MTS Al-Fatih Tapen Bondowoso. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Batch 1 di LPTK Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan NIM 18701324174 dan nomor peserta PBG 19351201 52034. Pada hari ini, Rabu, tanggal 14 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, pada materi Mat-Tabi'i, mata pelajaran Al-Quran Hadis. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, mantap. Sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini, kita berdoa dulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Iqra'na doa. Selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Sebelum kita memulai pelajaran, Ustadz akan mengabsen kalian semua. Aida, Fityatul Hasanah, Adit. Terima kasih, alhamdulillah semua hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Anak-anak, pernahkah kalian membaca Al-Qur'an dan melihat huruf-huruf Al-Qur'an yang dibaca panjang, agak panjang atau panjang? Seperti contohnya Maliki atau Yakuluna. Nah, kira-kira kenapa bacaan itu semua dipanjangkan? Apakah itu bagian dari cara membaca Al-Qur'an yang benar? Nah, bacaan seperti itu disebut mat. Mat yang paling dasar yang sering kita jumpai yaitu mat tabi'i. Hari ini kita akan sama-sama mempelajari tentang mat tabi'i. Bagaimana ciri-cirinya, apa saja contohnya, dan bagaimana cara membacanya. Mungkin ada yang pernah sudah mendengar apa itu mat tabi'i? Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang materi hukum bacaan mat tabi'i. Sebelum kita memulai pelajaran, Ustadz akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu memahami dan menganalisis hukum bacaan mat tabi'i agar terbiasa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Di antaranya, coba ketua kelas bisa dibacakan tujuan pembelajarannya. Menyebutkan pengertian mat tabi'i, menjelaskan ketentuan hukum
Ya, benar. Inilah tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih. Sebelum kita membahas lebih banyak tentang materi matobi'i, Ustadz memberikan asesmen awal. Jadi pengantar materi untuk aktivasi awal. Ustadz ingin mengetahui seberapa banyak kalian mengetahui tentang matobi'i. Dari kalian semua, apakah kalian itu pernah membaca atau mendengar ayat yang terdengar panjang? Pernah. Berarti sudah pernah semua ya? Nah, bagus. Mengapa huruf tertentu itu dibaca panjang? Mungkin ada yang tahu, silahkan angkat tangan. Saya tahu. Oh ya, silahkan. Karena mengandung pembacaan matobi'i. Ya, benar. Tepuk tangan. Baik, anak-anak. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang materi matobi'i, kita menyaksikan nonton video tentang penjelasan matobi'i. Semangat ya? Ya. Nah, untuk lebih semangat, saya minta permainan sedikit. Jadi, Ustadz kalau bilang berdiri, kamu duduk. Kalau disuruh duduk, berdiri. Paham? Paham. Ya, silahkan. Duduk. Berdiri. Berdiri. Duduk. Berdiri. Berdiri. Duduk. Berdiri. Ada yang tidak konsen? Tepuk tangan untuk semuanya. Ini hanya sebagai penyemangat ya dalam proses pembelajaran. Baik. Kita bersama-sama menyaksikan, menyimak video singkat materi tentang matobi'i. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersemangat dalam menuntut ilmu. Baik anak-anak, kita akan belajar bersama dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis tentang materi matobi'i. Baik, tajwid hukum bacaan matobi'i pada pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7. Mat secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu satu mat tabi'i atau biasa disebut dengan mat asli, kemudian yang kedua yaitu mat far'i atau biasa disebut dengan mat cabang yang terdiri dari 14 macam. Apa sih mat tabi'i itu? Baik, sudah disimak dengan baik? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ustadz akan menampilkan video permasalahan-permasalahan yang akan ada ketika kita membaca Al-Quran. Materi kita pada kali ini yaitu menggunakan model problem based learning. Jadi nanti ketika ditampilkan video tentang baca Al-Quran, kalian bisa menganalisis tentang tentang masalah-masalah yang ada di dalam bacaan tersebut. Dimengerti ya? Baik. Baik, tadi sudah disimak dengan baik ya? Nah,
dari tayangan tadi, Ustadz minta kalian mencari masalah-masalah yang ada di Quran surat Al-Kafirun. Nanti di sana akan ada masalah-masalah tentang mat tabi'i, bagaimana kalian menentukan bahwa ini mat tabi'i atau bukan, dan lainnya. Baik, untuk memecahkan masalah tersebut, Ustadz akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok yang sebelah kiri, kelompok A, tengah kelompok B, kemudian yang kanan kelompok C. Baik, Ustadz setelah membagi kelompok, kalian membuat masalah-masalah yang ada di dalam Quran surat Kafirun. Nanti kalian bisa mencari dari ayat ini, mencari contoh mat tabi'i, kemudian tuliskan masalah-masalah apa yang ada di sana. Maksudnya begini, kalian mencari mat tabi'i, kemudian bagaimana ini bisa terjadi mat tabi'i. Begitu, paham? Nah, kemudian sebelum kita buat kelompok, silahkan diambil dulu Al-Qur'annya di depan. Silakan dibentuk kelompoknya. Nanti kalian membuat masalah-masalah yang ada di Quran surat Kafirun. Nah, Ustadz akan membagikan 3 kertas. Kalian tulis di sini permasalahannya. Nanti setelah ini Ustadz akan membagikan LKPD-nya. Di sana saya minta membuat mencari ya masalah-masalah yang ada di sana dengan kasus yang ada di LKPD. Kelompok. Silakan. Iya. Huruf hijaiyah. Dengarkan ke depan sebentar. Dengarkan ke depan. Tugasnya itu mencari masalah-masalah yang berhubungan dengan mat tabi'i di dalam Quran surat Al-Kafirun. Kelompok A tugasnya mencari masalah yang berkaitan dengan mat tabi'i dengan contoh huruf alif sukun. Itu ya. Kemudian kelompok B dengan contoh ya sukun. Kelompok C mencari masalah-masalah yang berhubungan dengan mat tabi'i dengan contoh wawu sukun. Silahkan dikerjakan masing-masing kelompoknya. Sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Baik, karena sudah selesai semua dan waktunya selesai, saya minta mempresentasikan masing-masing dari kelompok A, B, dan kelompok C. Silahkan saya mulai dari kelompok A untuk mempresentasikan. Perwakilan hanya 1 orang saja. Silakan perwakilan dari kelompok A maju ke depan untuk presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi tentang mat tabi'i. Contohnya buduma termasuk mat tabi'i karena ada alif sukun berada setelah huruf hijaiyah yang berharokat fathah. Dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Cara membacanya Betul ya? Selanjutnya kita di kelompok B untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok B akan mempresentasikan hasil diskusi tentang ya sukun. Dibaca mat tabi'i karena ada ya sukun bertemu setelah huruf hijaiyah yang berharokat kasroh. Dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Cara bacanya dinukum. Betul? Selanjutnya kita akan melihat bersama-sama presentasi dari teman kalian kelompok C. Silahkan perwakilan dari kelompok C untuk mempresentasikan ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok C akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari bacaan huruf atau bini waw sukun. Itu huna. Huruf waw sukun berada setelah huruf hijaiyah yang berharokat dhammah. Dibaca 2 harokat atau 1 alif. Huruf atau bininya itu huna. Benar? Silakan duduk. Baik, terima kasih telah selesai semua mempresentasikan dari masing-masing kelompoknya. Luar biasa, sangat bagus sekali. Sudah ngerti semua ya? Nah, baik, kalau sudah ngerti semua, Ustadz akan memberikan penguatan materi tentang apa itu mad tabi'i, bagaimana ketentuannya, bagaimana cara bacanya, dan lain-lainnya. Mohon disimak dengan baik. Pengertian mad tabi'i tadi sudah dicontohkan dalam video. Mad itu ada 2, ya. Pengertian mad ada 2. Yang pertama mad tabi'i, kemudian yang kedua mad far'i. Apa itu mad? Mad, definisi mad secara bahasa adalah tambah atau panjang. Menurut ulama ahli tajwid, mad adalah memanjangkan suara huruf yang wajib dipanjangkan. Itu mad. Jadi ada berapa mad itu? 2. Mad ada 2. Yang pertama mad, yang kedua mad. Nah, jadi mad tabi'i itu hurufnya ada 3. Yang pertama ada alif sukun, ada ya sukun, dan kemudian waw sukun. Jadi mad tabi'i itu hurufnya ada 3. Alif sukun, ya sukun, waw sukun. Nah, bagaimana bisa terjadinya satu bacaan itu menjadi mad tabi'i? Adapun syarat huruf mad adalah apabila alif sukun, jadi suatu bacaan itu bisa disebut mad tabi'i apabila alif sukun berada setelah huruf hijaiyah yang berharokat fathah. Alif sukun bertemu dengan harokat fathah. Alif sukun bertemu dengan fathah. Kemudian huruf yang kedua yaitu ya sukun berada setelah huruf hijaiyah yang berharokat kasroh. Kita tulis ya sukun berada setelah huruf hijaiyah yang berharokat kasroh. Ya sukun bertemu dengan kasroh. Kemudian contoh huruf mad tabi'i yang 3. Jadi huruf mad yang 3 yaitu waw sukun. Bagaimana terjadinya? Apabila ada waw sukun berada setelah huruf hijaiyah yang berharokat dhammah. Kita tulis di sini waw sukun bertemu dengan dhammah. Dhammah. Bisa dimengerti ya? Bisa dimengerti ya? Bisa. Nah, baik. Nah, contoh berkumpulnya pada lafaz nuhiha. Nuhiha. Coba dibaca bareng-bareng. Nuhiha. Nah, ini berkumpulnya semua mad. Jadi dari huruf mad waw sukun, ya sukun, dan alif sukun. Bertemu dalam kata nuhiha. Nuhiha. Baik. Apabila setelah huruf mad tidak ada huruf yang sukun, maka itu disebut mad tabi'i. Ya. Apabila setelah huruf mad tidak ada sukun, maka itu disebut mad tabi'i. Seperti alladzina amanu wa kanu. Ya? Mengerti? Mengerti. Nah, berapa panjangnya ketika kita menemui dalam Al-Qur'an itu bacaan mad tabi'i? Kira-kira berapa panjangnya? 1 alif atau 2 harokat.
Ya, bagus, betul. Jadi panjangnya mat tabi'i itu yaitu kira-kira 1 alif atau 2 harokat. Bagaimana 1 alif 2 harokat itu? Begini, ketika contohnya ya, nuhiha, 1 alif itu sama dengan 2 harokat. Nuhiha, begitu ya. Nah, sekarang contohnya, contoh seperti yang kamu tadi presentasikan, contoh hukum bacaan mat tabi'i dalam Al-Quran, yaitu 1. La yusminu, la yusminu. Kenapa la? La ini merupakan contoh dari mat tabi'i. Mengapa la merupakan mengandung hukum bacaan mat tabi'i? Karena apa? Terdapat alif sukun, ini alifnya, setelah fathah. Ya, jadi ada alif sukun berada setelah huruf yang berharakat fathah. Jadi dibaca la yusminu. Coba bareng baca-bacanya. La yusminu. Nah, baik. Contoh yang kedua. Wujuhu yawma idzin. Dalam kalimat ini, wujuhu yawma idzin ini mengandung hukum bacaan mat tabi'i. Kira-kira yang mana yang mengandung hukum bacaan mat tabi'i pada kata apa? Ju. Bagus. Ju merupakan hukum bacaan mat tabi'i. Kenapa? Karena ada wawu sukun berada setelah huruf hijaiyah yang berharokat dhamma. Wawu sukun berada setelah huruf hijaiyah yang berharokat dhamma. Paham tum? Fahimna. Contoh yang ketiga, yang terakhir, fiha ainun jariyah. Fiha ainun jariyah. Pada kalimat ini mengandung hukum bacaan mat tabi'i. Kira-kira yang mana yang mengandung hukum bacaan mat tabi'i? Yang contoh huruf matnya ya sukun. Bagus, sudah tahu semua ya. Fiha, fi merupakan contoh hukum bacaan mat tabi'i. Kenapa? Karena ada ya sukun berada setelah huruf hijaiyah yang berharokat kasrah. Ya sukun bertemu dengan huruf hijaiyah yang berharokat kasrah. Mengerti semua anak-anak? Mengerti. Baik. Gampang atau sulit ini? Gampang. Baik. Lanjutkan. Nah, jadi ketika kalian itu mendengar atau membaca ayat Al-Quran atau lainnya, menemui apakah ini mengandung bacaan mat tabi'i atau bukan, maka kita harus mengetahui bagaimana ciri-ciri dari mat tabi'i itu. Apa saja ciri-cirinya? 1, panjang bacaannya 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Ya, 2 ketukan seperti ini. Begitu. Maka ketika kalian mendengar orang baca Quran atau yang lainnya terdengar panjangnya 1 alif 2 harokat, maka itu termasuk ciri-ciri dari mat tabi'i. Dari tampilan video yang tadi kalian simak, kalian perhatikan. Sekarang latihan interaktif. Silahkan siapa yang bisa menjawab, menentukan dari Quran surah Al-Kafirun ayat 1 yang di depan ini, mencari hukum bacaan mat tabi'i. Silahkan, ada yang bisa? Angkat tangan. Silahkan Alisa maju ke depan. Nah, dari ayat itu di sini perhatikan, coba dilihat. Silakan dibaca. Kafirun. Terjadi mat tabi'i karena ada Ayat berikutnya disimak baik-baik. Lakum dinukum waliyadin. Dari ayat tersebut ada kata yang mengandung hukum bacaan mat tabi'i. Silahkan dari kalian siapa yang bisa menentukan mana yang mengandung hukum bacaan mat tabi'i. Silahkan angkat tangan. Ya, silahkan Adit maju ke depan. Yang mengandung hukum bacaan mat tabi'i yang mana?
D. Mengapa? Karena ya sukun didahului harokat kasroh. Cara bacanya gimana? Di nukum Dibaca panjang atau pendek? panjang. Satu alif atau harokat. Benar ya? Benar. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke evaluasi. Ustadz akan membagikan lembar asesmen, silahkan Anda kerjakan, kemudian dikumpulkan ke depan. Baik, nanti akan kami nilai tertinggi, nanti siswa yang tertinggi, beritahu yang nilainya kurang ya, supaya lebih membantu. Alhamdulillah, pelajaran pada hari kali ini telah selesai. Mari kita simpulkan bersama. Mungkin dari pelajaran Matobi ini ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Ya. Selanjutnya kita masuk pada refleksi. Saya tanyakan bagaimana perasaan kalian setelah belajar bersama-sama tentang Matobi. Senang semua? Senang. Ada yang memiliki perasaan sedih? Tidak. Atau ada yang masih bingung? Tidak. Baik, kalau tidak ada, Ustaz akhiri. Namun sebelum Ustaz akhiri, mari kita berdoa bersama-sama dengan harapan apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Silakan kita minta ketua kelas untuk memimpin doanya. Ikramasyaallah. Terima kasih, silakan duduk kembali. Alhamdulillah, pelajaran pada hari ini selesai. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.